Kemudian kalau melihat ini Mas Eko, kompetisi di kelas terbang saat ini gitu ya. Ini apa yang menurut Mas Eko ini akan terjadi nanti di waktu dekat ini ya. Kita nggak tahu nih si DJ ini akan bertahan berapa lama gitu ya. Apakah dia masih mau lanjut atau mau pensiun. Ini kompetisi terutama di lima besar ini apalagi juga tadi Mas Eko juga sebut Chris McLaren juga sudah keluar. Kemudian banyak pastinya selain Mas Eko juga banyak petarung-petarung lain yang juga ingin masuk ke lima besar. Ini melihat kompetisi kelas terbang ini gimana Mas Eko di World Championship? Kompetisi di kelas flyweight kan yang pendatang-pendatang baru kan juga banyak masuk. Hmm, hmm. Juga bagus-bagus yang pendatang baru masuk-masuk dan persaingan ya cukup ketat juga. Dan di apalagi yang di peringkat lima besar kan, ya sayangnya kan saat ini pertandingan kan cukup lama, kemungkinan atletnya agak banyak gitu loh. Atletnya banyak, jadi untuk apa persaingan itu cukup lama gitu. Ya, 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 ya. Kayak saya aja kan bisa tahun ini kan bisa dua kali. Ya syukur-syukurnya Desember bisa main lagi kan. Tuh, Hmm. dan ya sangat susah kalau pertarungan sedikit gitu loh. Apalagi sekelas saya kan, saya di dunia MMA lagi, maksudnya karir saya kan lagi naik kan gitu. Hmm, hmm. Karir saya lagi naik dan pertarungan sedikit kan susah juga. Ya, 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 betul, betul, Saya betul. juga eh, saat ini kan saya berlatih di Samarinda juga gitu loh. Belum ada camp yang apa camp yang sama-sama teman gitu. Nanti kemungkinan ya dalam waktu dekat baru camp sama bergabung lagi mungkin itu lebih fokus lagi gitu. Ya, ya, ya. Mas Eko saya pernah lihat Mas Eko ikut apa ya, ikut kompetisi Muay Thai apa-apa gitu ya. Kayak apa ya? eh saya nggak tahu apakah itu Kickboxing memang ya kickboxing ya. Itu apakah ya. memang memang untuk mempertajam lagi strikingnya Mas Eko. Kemudian ikut-ikut ke kompetisi kayak gitu tuh nggak apa-apa Mas Eko. Maksudnya apakah nggak ada resiko cedera yang dialami Mas Eko kalau ikut kickboxing kayak gitu? Gimana Mas Eko? Ya, ya itulah saya bilang semua yang mencarikan ayah saya. Jadi ayah saya Iya iya dia iya. tim tim boxing, saya ikut latihan boxing, saya sparring di boxing. Nah, ada itu kickboxing, saya ikut lagi. Karena apa? Saya mau untuk belajar lebih jauh untuk bermain di striking gitu loh. Mhm. Saya mau belajar feel saya tuh dapat di striking. Tidak mudah kita latihan biasa bergabung sama teman sama kita memasuki kompetisi Ya. gitu kan. Apalagi saya kan beda background gitu loh. Makanya orang berpikir, oh Eko bermain di striking pasti dia akan melakukan takedown. Iya. Jangan salah besar kalau kalian berpikir seperti itu. Karena saya bermain boxing aja saya tidak bisa tidak kepikiran untuk nendang karena di mindset saya bermain boxing saya harus menggunakan pukulan saya gitu loh. Dan saya Mhm. bermain kickboxing, makanya saya bermain kickboxing kemarin itu sangat apa meledak juga. Di sini penontonnya juga langsung meledak. Iya, iya makanya. Nah, langsung dari mana-mana itu pada ngontekin, kamu main kickboxing ya, ini ya, dia bilang. Ya memang saya memang mencari, saya bilang. Ada tim Muay Thai di sini juga bagus, tidak berani sama saya. Saya juga nggak tahu kenapa. Bukan berarti saya untuk menghabisi, enggak. Maksudnya saya kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar bagaimana kita untuk apa berbagi pengalaman gitu loh. Karena Mhm. kan kalau saya kan MMA, saya kan harus bisa semua gitu kan. Mhm. Saya harus belajar semua. Sedangkan mereka kan hanya satu bidang gitu kan. Ya itulah yang saya cari. Untuk takut cedera memang kepikiran kalau kita berpikir ya, ya jangan sampai kita cedera kan. Bagaimana kita harus menjaga eh, kualitas permainan kita gitu loh. Otomatis kan mereka mau habisin kita aja karena saya berpengalaman daripada mereka kan. Iya, iya itu. Hanya mereka mau ngejar saya, bagaimana saya bisa 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 kau saya ini kan gitu. Teman-teman juga apa berpikiran saya lebih di atas dari mereka gitu. Jadi saya lebih bermain lebih tenang dan lawan lawan pressure saya lebih tenang gitu. Enggak, tidak ada tekanan gitu. Mhm.
Ya itu pertanyaan saya berikutnya. Itu kan berarti yang dihadapi Mas Eko itu bersemangat gitu, punya semangat ekstra untuk ya kalau bisa bikin KO Mas Eko gitu di namanya Mas Eko Iya, Bang. jagoan championship gitu ya. Ini pasti wah ini mantep ini kalau gue bisa bisa mukul KO Eko Roni, wah mantep ini. Gitu nggak Makanya Mas? kan event kemarin itu meledak juga kickboxing. Eh, Dia bilang kapan lagi lawan superstar, kapan lagi lawan bintang, katakan orang-orang kan karena teriak kan. Saya ya, saya sih biasa aja nggak terlalu menanggapi terlalu jauh gitu kan. Maksudnya saya bermain dengan yang saya latih karena saya kan berlatih juga berlatih kickboxing kan di hmm, Evo kan. hmm. Jadi saya tahu cara bermainnya gitu loh. Ya, 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 Gitu. ya, ya. Itu melihat itu masyarakat gimana Mas Eko? Melihat ya sekarang dengan tentunya dengan Mas Eko pasti juga melihat sendiri. Tadi juga Mas Eko cerita Mas Eko ambil bagian di ajang kickboxing itu penontonnya langsung meledak. Artinya ya masyarakat sini udah semakin inilah semakin paham, semakin semakin apa ya menyambut MMA ataupun ya olahraga olahraga combat lainnya gitu ya. Dan sekarang mungkin mereka punya figur yang ya bisa mereka idolakan gitu, bisa menjadi inspirasi buat mereka gitu. Ya termasuk tentu saja Mas Eko salah satunya sebagai ya mungkin bisa kita bilang lah yang paling dekat lah untuk meraih gelar juara dunia di One Championship gitu ya karena udah mungkin tinggal sedikit lagi bisa masuk peringkat ini melihat melihat ini bagaimana Mas Eko? Ya saya juga saya juga bangga bisa memajukan olahraga kickboxing tentunya di Samarinda Kalimantan Timur karena pas Hmm. saya main antusiasnya cukup bagus gitu loh. Tidak sama seperti yang kemarin-kemarin, tidak terlalu terekspos dan post betul. Jadi pada wartawan-wartawan KONI apa segala macam itu pada menurut saya gitu kan. Ya saya juga bersemangat termotivasi gitu loh dengan adik-adik semua biar bisa bisa jauh lebih baik apalagi berlatih dengan saya gitu kan. Hmm. Bukan saya merasa tinggi, tidak. Tapi bagaimana saya untuk berbagi pengalaman saya dan ayolah kita sama-sama memajukan olahraga kickboxing gitu loh. Walaupun background saya bukan kickboxing gitu kan, gitu. Tapi ya kekurangannya sih kita di sini sarana prasarananya tidak ada. Itu yang Ya, susah. Mungkin ya, tahu ya. sendiri di Indonesia seperti apa kan. Kita mendapatkan tempat pelatihan itu cukup susah. Jadi ya olahraga olahraga kickboxing ya kurang cukup maju. Tetapi ya saya mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan hadirnya saya bisa bisa lebih naik, bisa dipandang orang di Indonesia juga, gitu kan. Hmm. Kalau sasananya Mas Eko sendiri gimana perkembangannya? Masih sedikit macet sih. Mudah-mudahan Hmm. dapat rezeki ini, Oh, saya iya, akan iya. lanjutkan lagi. Nah, tinggal sedikit aja sih. Hmm, hmm, Terima hmm. kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.